Hai Bilioner, ketemu lagi nih di channel You The Billion. Salam sukses buat Anda semua. Terima kasih sebelumnya Anda sudah berkunjung ke channel You The Billion. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan, sekali lagi. Semua ada dalam rencananya yang terbaik buat Anda dan saya. You The Billion akan memberikan banyak inspirasi buat Anda semua, karena buku-buku yang dibaca adalah buku-buku yang luar biasa, bestseller, dari pengarang penulis yang praktisi yang berhasil dalam kehidupannya untuk menjalankan bisnis usaha apapun yang dikerjakannya. You The Billion akan memberikan cara pandang dan mengubah cara Anda berpikir dan menambah pengetahuan Anda serta mengubah cara pandang Anda dalam menjalani kehidupan Anda masing-masing. Dan untuk seri kali ini saya mau membacakan dari bukunya Brian Tracy, 7 langkah jitu untuk meraih impian Anda. Sebelum membaca, apakah Anda sudah punya impian? Apakah Anda sudah membuat dream book Anda masing-masing? Kira-kira impian apa yang ingin Anda mau capai? Tanpa impian, Anda seringkali kehilangan arah dan tujuan dalam menjalani kehidupan. Impian seringkali menjadi kompas untuk kita menjalani kehidupan. Impian seringkali menjadi bahan bakar kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Dengan impian, kita akan memiliki bahan bakar yang selalu membara dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita tidak putus asa, kita tidak menyerah. Ketika kita lemah, kita ingat lagi impian kita. Maka kepercayaan diri kita itu muncul kembali. Kebangkitan antusias itu kembali bangkit dalam kehidupan kita masing-masing. 7 langkah jitu untuk meraih impian Anda. Penulisnya Brian Tracy. Kecil, bukunya tipis. Mungkin dalam beberapa hari ini akan selesai. Saya akan bacakan sedikit demi sedikit, sehingga waktunya tidak usah terlalu panjang, tapi Anda bisa memahami dari isi buku ini. Siapkan catatan kalau Anda mau mencatat poin-poin penting yang menurut Anda penting buat Anda. Menang adalah untuk pemenang. Orion Sweet Marden menulis atau membuat statement. Jauh dalam diri manusia terdapat kekuatan yang terlelap. Kekuatan yang akan mengejutkannya, yang tidak pernah ia impikan dimiliki. Kekuatan yang akan benar-benar mengubah hidupnya bila dibangkitkan dan diberdayakan. Amazing. Yuk bangunkan kekuatan itu dalam diri Anda, sehingga Anda memiliki kekuatan yang luar biasa yang akan mengubah hidup Anda. Anda mungkin memiliki lebih banyak bakat dan kemampuan daripada apa yang dapat Anda gunakan di dalam 100 masa kehidupan. Anda memiliki semua kecerdasan yang Anda butuhkan saat ini, serta kemampuan untuk mempelajari pengetahuan manapun yang perlu Anda pelajari untuk mencapai cita-cita apapun yang Anda tetapkan untuk diri Anda sendiri. Tidak ada batasan terhadap keinginan Anda untuk menjadi orang tertentu, serta apa yang ingin Anda lakukan dan miliki, selain batasan yang Anda taruh dalam pikiran Anda sendiri. Seringkali yang membatasi berarti diri kita sendiri untuk mencapai impian kita. Pertanyaan besar. Beberapa tahun yang lalu saya mulai bertanya, mengapa orang-orang tertentu lebih sukses daripada orang lain? Jawaban yang paling penting mengejutkan saya, sebagaimana jawaban ini mengejutkan kebanyakan orang. Jawabannya sederhana, kesuksesan Anda didasarkan pada apa yang Anda lakukan, hasil yang Anda peroleh, dan secepat dan seefisien apa Anda mencapai hasilnya. Kesuksesan Anda tidak didasarkan pada apa yang Anda katakan, atau harapkan, atau inginkan Anda lakukan pada masa mendatang. Kesuksesan hanya didasarkan pada apa yang Anda lakukan saat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Henry Ford, Anda tidak bisa membangun reputasi berdasarkan apa yang Anda lakukan. Kita hidup pada masa yang bergerak paling cepat, paling bergolak, disruptif, dan tidak dapat diprediksi sepanjang sejarah umat manusia. Perubahan cepat seperti itu sering menyebabkan orang menjadi teralih perhatiannya, merasa tidak yakin, tidak aman, dan tidak termotivasi. Akibatnya mereka melambat, duduk-duduk saja, dan tidak mencapai banyak hal. Aset paling berharga. Apakah aset perusahaan yang paling berharga? Menurut Harvard Business School,
Aset perusahaan yang paling berharga adalah reputasinya. Aset perusahaan yang paling berharga adalah apa yang dikatakan orang-orang tentang perusahaan itu, serta produk dan jasanya kepada pelanggan lain dan pelanggan potensial. Karena teknologi informasi dan selera pelanggan berubah dengan cepat, produk dan jasa berubah lebih cepat daripada sebelumnya. Namun, reputasi tak berubah, malah reputasi adalah segalanya. Bayangkan perusahaan seperti Apple dan Google. Reputasi mereka sangat baik, sehingga mereka menjadi perusahaan terkemuka dalam produk dan jasa yang mereka tawarkan. Jadi apa aset Anda yang paling berharga? Aset Anda yang paling berharga adalah reputasi Anda, yaitu apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain tentang Anda ketika Anda tidak ada. Kata-kata yang digunakan orang untuk menggambarkan Anda dan terutama seberapa baik menurut mereka Anda melakukan pekerjaan Anda. Melakukan segala sesuatu sampai selesai. Bagian terpenting dari reputasi Anda adalah kemampuan Anda untuk memulai dan menyelesaikan tugas-tugas penting, untuk menyelesaikan segala sesuatu, dan untuk dikenal sebagai orang yang cepat dan dapat diandalkan. Hal itu akan lebih bermanfaat untuk kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, dan kekayaan Anda daripada segi lain dari reputasi Anda yang dapat Anda kembangkan. Apakah cita-cita utama Anda dalam hidup? Menurut Aristoteles, di balik setiap cita-cita ada cita-cita lain sampai Anda akhirnya mencapai cita-cita utama, yaitu menjadi bahagia. Segala hal yang Anda lakukan adalah upaya, berhasil atau tidak, untuk mencapai kebahagiaan dengan cara tertentu. Malah Anda dapat mengukur tingkat kesuksesan Anda menurut persentase waktu di mana Anda benar-benar bahagia. Hal itu lebih penting daripada semua uang yang dan pencapaian di dunia. Berarti dalam hal ini reputasi lebih penting daripada uang. Nama baik lebih penting daripada uang. Tercapainya kebahagiaan. Bagaimana cara mencapai kebahagiaan? Dalam istilah yang paling sederhana, kebahagiaan adalah terwujudnya secara progresif cita-cita atau ideal yang layak. Ketika Anda merasa bergerak langkah demi langkah menuju tercapainya sesuatu yang penting bagi Anda, saat itulah Anda merasa benar-benar puas dan bahagia. Semua orang ingin menjadi pemenang. Mereka ingin dipandang dan dilihat oleh orang sebagai pemenang. Bagaimana cara mencapai hal itu? Sederhana saja, Anda harus menang. Apa yang dimaksud dengan menang? Dalam olahraga lari, bila Anda melewati garis finish sebelum pelari lain, Anda menang. Dalam hidup, Anda menang ketika Anda mulai dan menyelesaikan tugas terpenting Anda secara tepat waktu. Dan idealnya sebelum orang lain, Anda yang pertama melewati garis finish. Alhasil, Anda merasa senang dengan diri Anda sendiri. Otak Anda melepaskan endorfin, obat bahagia alami, yang memberi Anda rasa damai dan sejahtera. Anda merasa seperti seorang pemenang. Mulailah dan lanjutkan terus. Dalam istilah yang paling sederhana, kemampuan Anda untuk memulai dan melanjutkan terus sampai Anda menyelesaikan hal-hal yang paling penting bagi Anda dan bagi perusahaan Anda adalah kunci kemenangan, kebahagiaan, reputasi besar, dan kesuksesan dalam hidup. Di halaman-halaman selanjutnya, saya akan berbagi dengan Anda metode 7 dari bagian yang sederhana, praktis, terbukti, dan mencapai hal lebih baik dalam beberapa bulan dan tahun ke depan daripada apa yang dicapai kebanyakan orang sepanjang hidup mereka. Are you ready? Mari kita mulai untuk bab pertama ya. Tidak apa-apa sepelan apa Anda berjalan, tidak apa-apa selama Anda tidak berhenti. Confucius. Tidak apa-apa sepelan apa Anda berjalan selama Anda tidak berhenti. Intinya, kuncinya lakukan terus, jangan pernah berhenti. Coba terus, lakukan terus melangkah. Rintangan terbesar dalam kesuksesan. John Darren menyatakan kita terlebih dahulu membentuk kebiasaan kita, lalu kebiasaan kita membentuk kita. Kebiasaan yang buruk membentuk pola hidup yang buruk. Kebiasaan yang baik membentuk pola hidup yang baik.
Sebanyak 95% dari segala hal yang Anda lakukan atau gagal Anda lakukan ditentukan oleh kebiasaan Anda. Tindakan Anda ditentukan oleh kebiasaan dari hal yang Anda yakini. Cara Anda terprogram sebagai hasil dari pengalaman hidup Anda. Dan kebiasaan perilaku Anda, apa yang biasanya Anda lakukan atau tidak lakukan. Rintangan terbesar terhadap kesuksesan adalah bahwa manusia mempunyai kebiasaan negatif. Terkadang, tanpa sadar yang menghambat mereka tahun demi tahun dalam mewujudkan potensi penuh mereka. Kabar baiknya adalah bahwa semua kebiasaan, pertama kebiasaan berpikir lalu kebiasaan perilaku adalah hal yang dipelajari. Karena kebiasaan Anda dipelajari, kebiasaan Anda dapat ditinggalkan dan digantikan dengan kebiasaan baru yang positif dan konstruktif yang memampukan Anda untuk memulai dan melanjutkan dan melakukan pekerjaan besar yang memungkinkan Anda menerima bayaran yang lebih besar dan dipromosikan dengan lebih cepat. Kebanyakan kebiasaan baru yang lebih baik. Kembangkan kebiasaan baru yang lebih baik. Kebiasaan adalah hal yang dikembangkan dengan cara menerima informasi baru yang positif atau negatif bagi kita. Lalu mengulangi tindakan berdasarkan informasi itu sampai tindakannya menjadi otomatis. Sekalinya kebiasaannya sudah tertanam, Anda merespon secara otomatis tanpa mempertanyakan atau menjelaskan pada diri Anda sendiri apa yang Anda putuskan. Spontan, refleks, langsung melakukan. Kebiasaan yang terbentuk didasarkan pada keyakinan Anda yang membatasi diri. Anda meyakini diri bahwa Anda terbatas meskipun hal itu tidak benar. Namun, akibatnya Anda bertindak seolah-olah hal itu benar. Lalu hal itu menjadi kenyataan bagi Anda. Sebagaimana terungkap dalam pepatah lama, Anda bukan apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda yakini. Pertanyaannya, Anda meyakini terhadap diri Anda sebagai apa? Tentang keyakinan Anda. Titik awal dari kesuksesan besar bagi Anda adalah dengan meluangkan waktu untuk menantang asumsi otomatis yang Anda buat yang menghambat Anda dari kesuksesan. Beberapa orang percaya bahwa mereka kurang cerdas karena mereka tidak memperoleh nilai baik di sekolah. Lalu mereka menemukan bahwa beberapa orang paling sukses di industri yang paling rumit juga berprestasi buruk di sekolah. Beberapa orang tidak sukses karena mereka tidak percaya bahwa mereka kreatif. Disiplin diri, manajer waktu yang baik, tepat waktu, atau mampu mempelajari dan menerapkan hal-hal baru. Mereka berkata, memang begitulah saya. Mereka sebenarnya berpikir bahwa karena hal itulah mengapa mereka tidak tumbuh dan semakin baik. Kenyataannya, sebagian besar keyakinan yang membatasi diri adalah tidak benar. Keyakinan itu didasarkan pada informasi yang Anda terima. Terkadang keyakinan itu berasal dari pendapat atau kritik orang lain. Terkadang dari sesuatu yang sederhana seperti membaca horoskop. Penghambat potensi Anda. Keyakinan membatasi diri yang paling buruk adalah takut gagal. Jadi kalau Anda meyakini Anda takut gagal, ya jadilah seperti itu. Akhirnya Anda tidak bertindak. Hal itu adalah rasa takut kehilangan, kemiskinan, kesalahan, atau gagal mencapai cita-cita yang telah Anda terapkan untuk diri Anda sendiri. Orang-orang yang sibuk berpikir tentang kegagalan selalu mencari alasan mengapa sesuatu tidak dapat dilakukan. Mengapa suatu sebagai gagasan buruk atau betapa mereka akan kehilangan waktu dan uang. Rasa takut gagal seperti sama rasa takut akan melumpuhkan perilaku, menutupi pikiran, dan menyebabkan seseorang menjadi bengong. Menjinakkan gajah. Dalam seminar saya sering bertanya, bagaimana cara melatih gajah India? Dahulu kala, gajah adalah tank, tempur, maharaja. Gajah tidak saja mengangkut pemanah dan melempar tombak. Gajah juga hewan yang beringas dan agresif, menyerang musuh dan menusukkan gadingnya yang tajam. Gajah adalah hewan yang begitu menakutkan sehingga pasukan musuh akan kabur bila menghadapi gajah. Saat ini gajah adalah hewan pengangkut. Mereka dengan tenang dan damai membajak sawah, mengangkut batang kayu, menuruti perintah majikan mereka, lalu berdiri dengan tenang di kandang mereka, menunggu hari esok dan pekerjaan selanjutnya.
Mereka sudah kehilangan naluri liar mereka dan memampukan untuk menakuti musuh mereka. Bagaimana hal itu terjadi? Latihannya dimulai. Ketika gajah masih bayi, pemiliknya membawa pergi anak gajah dari induknya dan mengikat kakinya dengan tali yang kuat pada tiang yang ditanam dalam tanah. Bayi gajah akan berontak dan mencoba melepaskan diri agar dapat kembali ke induknya, sambil mengeluarkan suara berisik dan meronta-ronta, tetapi tanpa hasil. Tali yang melingkari kakinya terlalu kuat, dan tiangnya tertanam sangat dalam. Akhirnya bayi gajah akan menyerah. Setiap hari pemilik gajah akan membawa pergi bayi gajah dan mengikatnya pada tiang selama beberapa jam. Tak lama kemudian bayi gajah akan menerima bahwa ketika diikat pada sebuah tiang, ia tidak berdaya. Bayi gajah mengembangkan malaise terbesar di dunia modern yang ditanam ketidakberdayaan yang dipelajari. Gajah menyerah. Ketika gajah tumbuh menjadi hewan berbobot 5 ton, hewan darat terbesar di dunia, pemiliknya cukup mengikat kakinya dengan tali yang panjangnya sama dengan rantai anjing, dan gajah itu akan patuh tanpa berupaya melepaskan diri atau meronta-ronta. Pemiliknya lalu bisa mengikat ujung tali yang satu lagi pada tiang tenda yang ditanamkan beberapa inci ke dalam tanah. Gajah itu yang mampu mendobrak pagar dan merobohkan rumah akan berdiri dan menunggu dengan tenang sampai pemiliknya kembali untuk membawanya bekerja. Saat masih kecil, hal yang sama terjadi pada kita. Saat masih anak-anak, orang tua kita mulai berkata pada kita, tidak, atau hentikan itu, atau pergi dari sana, atau jangan sentuh itu. Terkadang orang tua akan melanjutkan dengan tamparan atau hukuman fisik lainnya. Sang anak yang sedang tumbuh itu akan menjadi merasa kecil, tidak kompeten, lemah, dan takut mencoba suatu hal yang baru atau berbeda. Akar dari ketidakberdayaan. Kebanyakan orang pernah merasakan pengalaman masa kanak-kanak seperti itu. Sama seperti gajah. Ketika Anda tumbuh dewasa, setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang baru, berbeda, tidak diharapkan, atau tidak pasti, reaksi alami Anda sama. Saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Jangan sayang. Rasa takut terhadap kegagalan menghambat Anda mencoba sesuatu yang baru, mengambil risiko, keluar dari zona nyaman Anda, dan berpikir di luar kotak. Bukannya memikirkan segala cara yang dapat Anda manfaatkan dan tumbuh dari mencoba dan melakukan sesuatu yang berbeda, Anda hanya memikirkan sisi buruknya dan hal negatif yang mungkin terjadi, seperti gajah India. Anda menjadi pasif. Hal itu adalah cara berpikir 80% dari populasi. Tetapkan cita-cita besar. Berikut ini adalah pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda ingin menjadi bahagia, sehat, populer, langsing, dan kaya? Kebanyakan orang berkata, pertanyaan bodoh. Tentu saja saya ingin menjadi bahagia, sehat, populer, langsing, dan kaya. Anda berpikir begitu, tetapi jauh dalam hati Anda mungkin tidak percaya bahwa hal itu dapat terwujud. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan melihat apa yang Anda lakukan saat ini. Bila Anda benar-benar ingin mencapai cita-cita besar seperti itu, Anda berjuang untuk mencapainya sepanjang hari, setiap hari, dan tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk mencapainya. Tindakan Anda mengungkapkan kebenaran. Yang penting bukanlah apa yang Anda katakan, inginkan, harapkan, atau niatkan. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan. Tindakan Anda setiap jam, setiap menit mengungkapkan pada Anda dan orang-orang di sekeliling Anda siapa Anda sebenarnya dan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Anda adalah siapa diri Anda dan di mana Anda hari ini. Karena semua pilihan Anda sebenarnya hingga saat ini. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda bisa mengubah masa depan. Anda dapat mencapai lebih banyak hal dan hal-hal berbeda pada masa depan dengan membuat pilihan yang lebih baik saat ini. Kunci menuju kesuksesan. Karena 95% dari apa yang Anda lakukan, positif atau negatif, ditentukan oleh kebiasaan Anda. Rahasia untuk menciptakan masa depan yang cemerlang untuk diri Anda sendiri adalah dengan mengembangkan kebiasaan baru yang konsisten dengan keinginan Anda untuk menjadi orang tertentu dan hal-hal yang ingin Anda capai. Kenyataannya, kebiasaan buruk mudah dibentuk tetapi sulit untuk hidup bersamanya. Kebiasaan baik sulit dibentuk, tetapi mudah untuk hidup bersamanya.
Penemuan yang menakjubkan adalah bahwa sekalinya Anda sudah mengembangkan kebiasaan baru, positif, dan memperbaiki hidup, hal itu segera menjadi otomatis dan mudah. Anda menjadi lebih sulit bagi Anda untuk kembali ke kebiasaan negatif daripada mempraktikkan kebiasaan yang lebih baik, karena perasaan bahagia dan kepuasan pribadi yang Anda peroleh dari kebiasaan baru. Pengembangan pola kebiasaan baru. Bagaimana cara mengembangkan kebiasaan baru yang positif? Dengan cara yang sama, sebagaimana Anda mengembangkan kebiasaan lama yang negatif. Dengan praktik dan pengulangan, berikut ini adalah rumusnya. Kembangkan kebiasaan satu persatu. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Kebiasaan sukses orang-orang teratas seperti ketepatan waktu. Yang kedua, buat keputusan bahwa Anda akan tepat waktu sejak saat ini. Ketegasan adalah hal yang sangat dahsyat dalam pengembangan pola kebiasaan baru. Alasannya, mengapa kebanyakan orang tingkat kinerjanya rendah? Adalah karena mereka tidak pernah memutuskan untuk berkinerja pada tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, ciptakan afirmasi positif yang diungkapkan seolah-olah Anda sudah mempunyai kebiasaan baru. Katakan suatu seperti, saya selalu tepat waktu, tiba di rapat dan tempat janji temu. Ulangi hal itu berulang kali, seperti sebuah mantra, sampai pikiran bawah sadar Anda menerimanya sebagai perintah. Sekalinya pikiran bawah sadar Anda menerima instruksi baru ini, Anda akan semakin tepat waktu dan menikmati pengalaman ini. Vince Lombardi adalah pelatih sepak bola yang terkenal dengan julukan Waktu Lombardi. Waktu Lombardi didefinisikan sebagai 15 menit sebelum waktu yang dijadwalkan. Bila bisnya dijadwalkan untuk berangkat jam 9 pagi, semua pemain dilatih untuk tiba di sana pada jam 8.45 menit. Bila Anda tidak tiba tepat waktu, bis akan berangkat tanpa Anda. Mulailah mempraktikkan waktu Lombardi di semua bidang kehidupan Anda. Buatlah keputusan untuk tidak saja selalu tepat waktu, tetapi tiba lebih cepat 10 hingga 15 menit pada tiap janji temu. Yang keempat, visualisasikan diri Anda seolah-olah Anda sudah mempunyai kebiasaan tepat waktu. Ciptakan gambar mental yang jelas dari diri Anda sendiri. Berperilaku persis bagaimana yang Anda inginkan pada masa depan. Ingat, setiap perbaikan performa pribadi dimulai dengan perbaikan dalam gambar mental Anda. Yang kelima, bertindaklah seolah-olah sudah mempunyai kebiasaan yang Anda inginkan. Bertanyalah, bagaimana saya akan berperilaku bila saya salah satu orang yang paling tepat waktu di sekitar sini? Berperilakulah sebagaimana orang-orang tepat waktu berperilaku. Berpura-puralah bahwa Anda sudah menjadi orang yang Anda inginkan. Yang keenam, ciptakan perasaan bangga, bahagia, dan kendali diri yang Anda miliki seandainya Anda selalu tepat waktu. Emosi perasaan bangga, percaya diri, dan hormat diri ini mendorong kebiasaan dan perilaku itu semakin dalam pikiran bawah sadar Anda. Membuat kebiasaan baru Anda itu menjadi otomatis lebih cepat dan lebih mudah. Berikut ini adalah penemuan besar, pengembangan dan praktik kebiasaan positif manapun memperkuat dan meneguhkan semua kebiasaan positif Anda yang lain pada waktu yang sama. Kelemahan manapun atau kebiasaan menghindari kesulitan pada disiplin tertentu untuk melemahkan semua kebiasaan positif Anda. Penyakit paling buruk, penyakit yang merongrong dan menyabotase sebagian besar kesuksesan dinamakan excusitis. Hal itu didefinisikan sebagai peradangan pada kelenjar pencari alasan yang fatal terhadap kesuksesan. Salah satu ciri orang-orang yang berfungsi penuh adalah bahwa mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah mencari alasan. Mereka tidak pernah membuat alasan atau membenarkan perilaku mereka. Melakukannya atau tidak, mereka tidak pernah mengeluh, terjebak kemacetan, atau mencari alasan apapun yang digunakan orang-orang lemah untuk mencari pembenaran atas keterlambatan mereka. Hapuskan bahasa kegagalan dari kosakata Anda. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Saya akan mencoba, saya akan melakukan yang terbaik. Kata-kata itu adalah alasan kegagalan yang diucapkan di depan. Bila seseorang berkata, saya akan mencoba untuk melakukannya saat waktunya tiba, yang sebenarnya mereka katakan adalah, saya memberi Anda sinyal jelas bahwa saya akan gagal. Saya tidak akan melakukannya secara tepat waktu.
Anda tidak boleh menyalahkan saya bila hal ini tidak diselesaikan. Mencari alasan membuat Anda merasa kecil dan tidak aman, dan tidak seorang pun akan terkecoh. Semua orang tahu bahwa si pencari alasan adalah orang-orang yang tidak kompeten dan tidak dapat diandalkan dalam situasi apapun. Pulau Khayalan. Kita bercanda dan berkata bahwa semua orang ingin sukses, kaya, langsing, populer, dan menikmati kehidupan yang menyenangkan. Namun sebelum memulai, mereka memutuskan untuk pergi berlibur. Jadi, mereka semua pergi ke tempat liburan mental yang menyenangkan. Sebuah pulau bernama Suatu Hari Saya Akan. Pulaunya namanya Suatu Hari Saya Akan. Mereka berkata, suatu hari saya akan bekerja lebih keras dan mendapatkan promosi. Suatu hari saya akan membaca buku itu dan meningkatkan keterampilan saya. Suatu hari saya akan memulai program penurunan berat badan dan menghilangkan lemak ini. Suatu hari saya akan belajar cara mengelola waktu agar saya bisa lebih produktif, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan siapa yang mengelilingi atau ada di sekitar mereka di pulau Suatu Hari Saya Akan? Mereka dikelilingi orang lain yang juga bersuatu hari saya akan. Dan apakah bahan pembicaraan paling umum di suatu hari saya akan? Alasan favorit. Orang-orang menghuni pulau kecil itu senang bertukar alasan. Apa sebabnya Anda berada di pulau ini? Mereka saling bertanya. Lalu mereka bolak-balik berbagi alasan favorit mereka. Mengapa mereka gagal memenuhi potensi mereka? Sebagaimana dikatakan oleh Mark Twain, ada ribuan alasan atas kegagalan, tetapi tidak pernah ada penyebab yang tepat. Jadi, berikut ini rahasia kesuksesan. Rahasia kesuksesannya adalah tinggalkan saja pulau tersebut. Tidak ada lagi alasan untuk Anda. Tidak ada lagi penjelasan ke pulau suatu hari saya akan. Sebaliknya, satu persatu bertekadlah untuk mengembangkan kebiasaan performa tinggi. Mulailah sekarang juga. Pilihlah satu kebiasaan yang ingin Anda kembangkan dan garaplah selama 1 bulan penuh. Setiap hari. Berlatihlah setiap hari. Jangan pernah membuat pengecualian. Bila Anda meleset, hal yang akan terjadi pada suatu hari, segera kembali berlatih kebiasaan baru Anda. Lakukan hal itu berulang kali, sampai akhirnya menjadi mudah dan otomatis. Lalu lanjutkan ke kebiasaan berikutnya yang harus Anda kembangkan untuk menjadi seseorang yang Anda inginkan. Yang lebih penting, kembangkan kebiasaan, memulai dan melanjutkan tugas Anda yang terpenting. Inspiring. Mari kita kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada alasan, kebiasaan-kebiasaan yang memajukan Anda, kebiasaan yang buruk kita tinggalkan, kebiasaan yang menurunkan standar Anda kita tinggalkan, ubah kebiasaan, pola pikir kita untuk menuju kesuksesan yang kita inginkan. Itu langkah pertama untuk meraih impian Anda dari bukunya Brian Tracy. Sampai di sini untuk pembacaan di bab pertama. Ikuti terus untuk selanjutnya, pembacaan di bab-bab berikutnya. Dan jika Anda ingin membeli bukunya, ada di toko buku terdekat. Ini penulisnya Brian Tracy, penerbitnya dari PT Gramedia. Untuk mengikuti terus sesi membaca buku, Anda bisa subscribe untuk mensupport channel ini, dan Anda bisa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa share sehingga banyak orang mendapatkan inspirasi yang sama, sehingga banyak orang mendapatkan pembelajaran yang sama seperti Anda, sehingga banyak orang mendapatkan pertumbuhan pola pikir, pertumbuhan karakter, pertumbuhan kepribadian, dan pertumbuhan kebiasaan untuk mencapai impian masing-masing. Sukses buat Anda semua. Salam bilioner.